Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Sabtu tanggal 4 Juni 2022 akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ya, aku aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Sidang perkara pidana Pengadilan Tinggi PT IGI Jakarta yang memeriksa mengadili perkara pidana nomor 1777 2022 PT IGI atas nama Yaya Suryadi untuk dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Saudara terdakwa siap. Kepada penuntut umum silakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruangan persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana telah terdapat yang telah ada di dalam BAP. Nama saudara Yaya Suryadi, betul? Betul ya? Tempat lahir, umur, sebutkan. Ciamis, tanggal 7 bulan 8 1999. Saudara laki-laki? Iya betul. Keluarga negara? Indonesia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindakan pidana dengan pemberatan pembunuhan berencana dengan pemberatan 363 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu dengan saudara Mukhlis Hasan dari firma Gunung Sindur. Betul mereka penasihat hukum saudara? Iya betul. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim terhormat, kami membawanya. Coba. Ini dicek di jaksa. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini akan dilakukan satu putusan. Terus kami persilakan untuk jaksa penuntut umum membacakan tuntutan yang akan Anda tuntutkan kepada terdakwa. Baik, yang mulia, terima kasih. Kami menuntut terdakwa dengan tuntutan yang dimana pembunuhan berencana dengan pasal 340 yang dimana terdakwa pacar ataupun teman dekatnya dari korban dari 3 tahun belakangan yang dimana
beberapa bulan belakangan ini mereka mempunyai permasalahan yang sampai korban dibawa oleh terdakwa ke suatu tempat untuk membicarakan diajaknya pernikahan, lalu korban menolaknya, yang sampai terdakwa membunuh korban dengan sesuatu benda yang sudah disiapkan oleh terdakwa dengan benda tajam, lalu korban dimasukkan koper, dibuang oleh terdakwa untuk menghilangkan jejak atas pembunuhan tersebut. Lalu teganya lagi terdakwa membawa kabur motor korban untuk betul-betul tidak diketahui oleh siapapun. Nah, itu tuntutan dari kami, jaksa. Yang mulia, sudah cukup. Baik, terima kasih. Jaksa penuntut umum. Apakah saudara bisa menghadirkan saksi dalam kejadian tersebut? Iya, yang mulia. Silakan saksi. Baiklah, jaksa penuntut umum, terima kasih atas dihadirkannya saksi. Sebelum saya menanyakan lebih lanjut pada saksi, saya akan menanyakan melihat identitas sebagaimana terdapat dalam BAP, yang saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama saudara? Nama saya Abdul Kasih. Umur, masa lahir? Umur 10 Mei 2001. Agama Islam betul? Ya, Islam. Bahasa Indonesia betul? Ya, betul. Baiklah. Kami bisa lihat KTP-nya. Apa yang betul, Pak Indra? Iya. Bisa dilihat. Bisa dilihat ini. Kan berarti ya. Coba saudara ini rasa tunjukkan. Ya, baik mulia. Setuju ya? Baiklah, terima kasih. Baiklah, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Itu saudara terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Siap. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat yang misalkan saudara saksi maju ke depan. Silakan untuk mengenalkan ayat suci di Panitia Umum ya rohaniawan. Panitia merangkap rohaniawan karena berhalangan, tadi ada masalah di jalan, jadi digantikan pemerintah juga seorang ustaz kondang, ya guru ngaji, ya bekerja sebagai ini tabir masjid KN. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Siap, mengerti. Saudara kenal dengan silakan duduk. Mesti pengen.
Ya, mohon maaf. Saya akan menanyakan kepada saksi langsung. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui Pak Hakim terkait pembunuhan berencana yang menimpa kerabat saya. Saudara saksi tahu dari mana bahwa Mawar dibunuh, saudari Mawar dibunuh? Saya menyadari setelah kerabat saya tidak pulang ke rumah setelah pergi bersama pacarnya. Lalu saya melihat di televisi bahwa telah ditemukan mayat dalam koper di mana kiri seperti kerabat saya. Bagaimana reaksi saudara setelah melihat hal tersebut? Saya bingung dan sedih. Lalu saya segera mendatangi kantor polisi terdekat untuk melaporkan informasi tentang penemuan jasad tersebut. Baik, coba saudara jelaskan saat korban bersama pacar atau temannya. Seperti pertemuan korban dengan pacarnya, tidak ada sesuatu yang janggal, tetapi korban berpesan kepada saya bahwa korban akan pergi kota selama beberapa hari untuk menyelesaikan pekerjaan kantornya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti majelis hakim. Ya. Majelis hakim, silakan. Ada barang buktinya? Ada yang di. Ya. Makasih. Jelas barang buktinya. Apakah benar orang dalam rekaman CCTV tersebut adalah korban bersama pacarnya? Ya benar Bapak Hakim, orang tersebut adalah pacar dan kerabat saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan atau tuntutan apa yang kira-kira pasal yang saudara akan tuntutkan. Coba silakan. Pertanyaan. Oh iya itu terdekat. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah korban meninggalkan pesan atau surat tertentu sebelum ia pergi? Tidak Pak, karena pada saat itu korban sedang mengobrol dengan pacarnya hingga ia pergi bersama menyelesaikan tugas seperti yang dikatakan. Baik, saudara saksi, apakah korban hanya pergi bersama oleh pacarnya atau dengan rekan yang lainnya? Setahu saya korban pergi bersama pacarnya menggunakan kendaraan sepeda motor. Baik, saya kira cukup yang mulia pertanyaan dari kami. Kepada penasihat hukum, pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak Hakim, terima kasih. Silakan. Saudara saksi, ada yang saya tanyakan. Pada saat kejadian tersebut, apakah ada saksi lain selain saudara? Tidak ada Pak, karena tetangga korban masih ada di kampung semua sehingga tidak ada saksi lain. Baik. Apakah Anda mengetahui bahwa korban merupakan pacar dari terdakwa dan pergi ke satu tempat? Tidak, saya hanya diberitahu oleh korban bahwa ingin pergi bersama temannya untuk kerja. Baik. Apakah korban saat bertemu dengan kolega korban mengucapkan atau melakukan suatu hal yang aneh? Tidak Pak, saya hanya melihatnya pergi bersama pacarnya saja. Baik, Bapak Hakim Muhammad, sementara cukup pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baik, silakan hakim. Karena ini hakim tidak hadir, hakim 1, hakim 2, yang hakim.
Jadi pertanyaan beliau kami sudah tampung jadi satu hakim. Saudara saksi, apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga terkait hilangnya korban? Tidak Pak Hakim, saya hanya mengetahui korban sedang melakukan tugas kantor saja. Kepada jasa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Pak Hakim. Terima kasih. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Ya, benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan. Silakan, saudara saksi menuju tempat yang disediakan. Saudara jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami menuntut terhadap terdakwa untuk dituntut, kami mengancamnya dengan pasal 340 karena dia membunuh dengan berencana dengan bukti-bukti yang sudah ada, dan kejamnya terdakwa dia memasukkan korban ke koper untuk tujuannya menghilangkan jejak atas pembunuhan tersebut. Lalu kami menuntut dan memberatkan terhadap terdakwa dengan pasal 363 dengan mencuri motor korban dengan terdakwa membawa kaburnya. Dan kami meminta untuk Hakim Yang Mulia untuk menuntut terdakwa dengan hukuman mati, dengan hukum seberat-beratnya. Terima kasih, itu tuntutan dari kami. Baik, terima kasih jasa penuntut umum. Terus selanjutnya saudara penasihat hukum, apakah ada ingin melakukan suatu pembelaan? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Sebagai pertimbangan bagi keputusan Majelis Hakim, kami memberikan pertimbangan yang pertama bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga korban dan mengakui bahwasanya terdakwa bersalah. Yang kedua, bahwasanya perbuatan yang terdakwa lakukan adalah kejahatan untuk pertama kali yang dia lakukan. Yang ketiga, bahwasanya korban saat itu dalam keadaan terdesak dan kaget atau shock karena diminta untuk menikahi korban, sehingga karena kagetan itu korban terdakwa dengan tidak sengaja membunuh korban. Dengan itu, sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim, kami meminta Majelis Hakim untuk memberikan hukuman dengan seringan-ringannya. Terima kasih Majelis Hakim. Baik, demikianlah eksepsi atau pembelaan dari saudara penasihat terdakwa. Untuk itu kami akan simpulkan dan kami akan putuskan atas pertimbangan tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum maupun eksepsi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum. Saya akan bacakan kronologisnya. Pada awal Desember tahun 2021, terdakwa bersama dengan korban Mawar, terdakwa Yasudari bersama dengan korban pergi ke satu tempat dengan janji akan bermain-main, rekreasi atau istilahnya ngabuburit kata orang sini ya, menunggu masa-masa berpuasa. Setelah kejadian tersebut, korban Mawar meminta untuk Yaya Suradi sebagai pacarnya mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil buah-buah cinta yang dilakukan oleh
Yaya Suryadi bersama pasangannya Mawar ke jenjang pernikahan. Namun Yaya Suryadi merasa belum siap karena Yaya Suryadi sendiri baru di PHK akibat COVID-19. Perusahaannya mem-PHK Yaya Suryadi, sehingga merasa belum siap dan Mawar mendesak terus sampai merasa nangis, lihatnya Mawar nangis. Yaya Suryadi kebingungan mau diajak kemana. Oke, dia akan bawa ke tempat saudaranya untuk ngobrol baik-baik. Ternyata di rumah tersebut saudaranya lagi sedang pergi. Akhirnya di halaman depannya, di beranda depan rumahnya, ngobrol bersama. Terjadilah percekcokan, keributan yang tidak disaksikan oleh siapapun juga di situ. Tapi akses ke belakang dibawa ke kamar mandi, dari samping ada lorong untuk kamar mandi. Terjadilah keributan, terjadilah pembunuhan dengan mencekik Mawar hingga tewas dan memukulnya dengan senjata tajam yang sudah ada di samping rumah tersebut. Senjata tajam tersebut ada di sana, ya, berupa parang atau celurit. Akibatnya Mawar tewas terbunuh. Di situ di BAP, Yaya Suryadi agak kebingungan akan membawa kemana Mawar tersebut. Kendaraan motor bisa dilihat orang lain kalau dia membawa korban. Akhirnya dia ajak ke belakang, ada koper kosong yang tidak terpakai, dimasukkan ke dalam koper, ada dimasukkan ke karung. Yaya Suryadi bingung, akhirnya dibawa ke belakang. Diletakkan itu, Yaya Suryadi pulang dengan membawa motor tersebut. Akhirnya pulang. Setelah itu tidak tahu lagi atas tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan pasal 340 dan diberatkan dengan 363, dan saksinya menyatakan bahwa Yaya Suryadi orang yang baik. Selama ini dia pekerjaannya adalah guru ngaji di satu pondok, dan prestasi keagamaannya pernah juara MTQ se-Bogor. Nah, di situ Yaya Suryadi belum pernah melakukan tindak kriminal apapun. Maka dengan pertimbangan tersebut dan juga motor yang ada itu bukan dinyatakan bahwa motor tersebut adalah motor patungan, pembayarannya berdua. Jadi dengan pertimbangan tersebut kami Hakim 1 Hakim 2 berembuk dan memutuskan bahwa Yaya Suryadi sebagai terdakwa dituntut dengan hukuman 15 tahun penjara dan membayar denda perkara di pengadilan ini. Demikianlah persidangan ini kami tutup karena sudah selesai, dan untuk itu kami persilakan untuk panitera. Ini dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk para petugas silakan dibawa saudara-saudara terdakwa untuk ditahan. Siapa yang bawa? Aku aja. Oke. Cut.